Monggo kalau sudah ready bisa dimulai Bu Novita. Nggih. Tadi Bu Isna kan dalam perjalanan ke Jakarta, sehingga tidak harus nunggu Bu Isna. Tadi sudah diizinkan untuk langsung dimulai saja. Ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Novi akan membacakan tata tertibnya ya. Anak-anak, yang pertama, kameranya minta tolong dinyalakan. Jika ingin bertanya, mic-nya bisa dinyalakan. Jika tidak bertanya atau menjawab, mic-nya dimatikan ya. Nanti jika ingin bertanya, tanda tangannya itu bisa diklik ya, yang gambar tangan. Nggih. Terima kasih anak-anak. Apakah kalian sudah siap? Apakah sudah terlihat, sayang? Sudah? Sudah. Ya. Jika sudah siap, duduknya yang baik, duduknya yang rapih. Duduknya yang baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya. Hari ini kita akan belajar bersama benda dari kertas di sekitar kita. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Novi ingin bertanya, apakah semua siswa sudah mengisi presensi kehadiranmu? Sudah, kita periksa ya, apakah semua siswa sudah mengisi presensi kehadirannya atau belum? Sudah terlihat, sayang? Iya, ternyata semua siswa sudah mengisi presensi kehadirannya ya. Terima kasih anak-anak karena telah hadir dalam pembelajaran tepat waktu. Anak-anak, kemarin Bu Novi sudah membagikan link bahan ajar. Kalian bisa men-scan barcode yang Bu Novi bagikan di Google Class atau mengklik link yang Bu Guru bagikan di Google Class ya. Apakah anak-anak sudah mengunduh dan membaca secara digital bahan ajar yang Bu Guru bagikan? Sudah, iya. Bahan ajarnya itu berbentuk buku digital ya. Anak-anak kemarin sudah mendownload dan juga sudah membaca materi bahan ajar yang ada di buku digital. Anak-anak, selanjutnya untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, siapa yang berani membantu Bu Novi untuk memimpin teman-temannya berdoa? Silakan Mas Nabil. Di tempat duduk saklek berdoa mulai. Terima kasih Mas Nabil. Nanti akan Bu Novi berikan bintang ya. Anak-anak, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Bendera Merah Putih. Anak-anak semua ikut bernyanyi ya. Apakah anak-anak sudah siap?
Sudah. Apakah videonya sudah terlihat, sayang? Ya, kita menyanyikan bersama-sama ya. Anak-anak tadi lagunya tentang apa ya sayang ya? Bendera merah putih. Tentang bendera merah putih. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Masih. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa ya? Benar, benda dari kertas. Sebutkan ciri-ciri benda. Hebat. Guru berikan 2 jempol. Anak-anak, dari lagu Bendera Merah Putih, setiap benda itu tersusun dari bahan tertentu. Apa saja bahan pembuat benda? Iya, benar. Wah, anak-anak kelas 3 sudah hebat, pintar bisa menjawab. Nah, anak-anak, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf, untuk yang mic-nya masih menyala, minta tolong dimatikan dulu sayang ya, agar suaranya tidak berdengung. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya anak-anak dapat menganalisis informasi yang terdapat di dalam teks, dapat mengumpulkan benda yang berbahan dasar dari kertas, dapat mempresentasikan kosakata baku yang telah didapatkan sesuai arti kata, dapat memilih jenis alat ukur berdasarkan benda yang akan diukur, dapat menyajikan hasil pengukuran sesuai satuannya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita dimulai, untuk membangkitkan semangat kita dalam belajar, marilah kita melakukan tepuk semangat. Sudah siap? Sudah. Tepuk semangat. Ai. Sudah semangat. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, siapa yang berani membantu Bu Novi membacakan materi ini? Silakan Mas Alif. Di sekitar kita banyak benda Anak-anak yang yang lain terbuat menyimak ya. dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu dipanaskan hingga menjadi lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau blub. Proses selanjutnya, blub diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Blub yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca.
Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di atas kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Terima kasih Mas Alif sudah membantu Bu Guru membacakan bacaannya. Nanti akan Bu Novi berikan bintang belajar ya. Anak-anak, sekarang ayo berlatih. Kita menjawab pertanyaan dari bacaan tersebut. Apa isi bacaan tersebut? Proses pembuatan kertas. Bagus. Apa bahan dasar untuk membuat kertas? Kayu. Apakah kertas bersifat menyerap air? Iya. Hebat, 2 jempol untuk kalian. Nanti akan Bu Novi catat ya namanya anak-anak yang menjawab ya. Anak-anak, tahukah kamu? Mohon maaf anak-anak, untuk mic-nya dimatikan dulu ya sayang ya. Ya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa kertas itu adalah lembaran yang terbuat dari pulp atau bubur kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air, mudah terbakar, dan mudah sobek. Ternyata kertas yang kita gunakan selama ini juga dapat habis loh. Untuk itu kita harus menghemat kertas. Bagaimana caranya? Anak-anak dapat menggunakan buku yang masih bisa dipakai atau buku lama. Kemudian menggunakan kertas dengan kedua sisinya. Atau kita juga bisa mendaur ulang kertas untuk digunakan lagi. Anak-anak, benda-benda yang terbuat dari kertas di sekitar kita ada banyak sekali loh. Sekarang tugas kalian coba amati sekitarmu. Sudah? Sebutkan benda-benda yang terbuat dari kertas yang ada di sekitarmu. Koran, buku, LKS, kapal kertas. Hebat, jawaban kalian benar. Ya, itu contoh benda-benda yang terbuat dari kertas. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi kita juga bisa tahu loh kosakata baku dan arti katanya. Nanti kalian sudah bisa membaca sendiri ya di bahan ajarnya. Anak-anak, selanjutnya ayo mengamati. Kumpulkan benda mana yang terbuat dari kertas. Uang, tisu, koran. Hebat! Itu adalah contoh benda yang terbuat dari kertas. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengamati video pembelajaran berikut. Anak-anak semuanya menyimak ya. Sudah siap? Sudah. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1 pembelajaran 3. Melanjutkan pelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika. Alat ukur panjang dan satuannya, serta cara membaca hasil pengukuran. Alat pengukur panjang atau tinggi dan satuannya. Ada beragam alat ukur panjang. Kemarin kita sudah mengenal beberapa alat ukur panjang. Hari ini kita akan mengulang kembali. Alat ukur panjang ada beragam. Di antaranya penggaris satuannya sentimeter, meteran pita atau kain satuannya meter, meteran saku atau roll kecil satuannya meter, meteran tinggi badan satuannya sentimeter, meteran roll besar satuannya meter. Alat ukur dan satuan panjang atau tinggi. Alat pengukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur dalam pembelajaran sebelumnya. Untuk mengukur panjang pensil atau buku menggunakan penggaris. Untuk mengukur panjang meja atau papan tulis menggunakan meteran saku atau meteran roll kecil.
Untuk mengukur panjang halaman atau tanah menggunakan meteran roll besar. Untuk mengukur tinggi badan menggunakan meteran tinggi badan. Satuan panjang yang sering kita gunakan ada dua, yaitu meter dan sentimeter. Anak-anak, tahukah kamu pohon apakah pada gambar di bawah ini? Ada 3 pohon. Coba tebak, pohon apa sajakah itu? Ini adalah pohon yang biasa digunakan untuk bahan baku pembuatan kertas. Pohon akasia, pohon jati, dan pohon pinus. Berdasarkan gambar, pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana mengukur tinggi pohon? Perhatikan gambar berikut. Pohon manakah yang lebih tinggi? Apakah pohon akasia ataukah pohon pinus? Pohon pinus. Ya, benar. Pohon pinus lebih tinggi. Perhatikan gambar berikut ini. Anak manakah yang lebih tinggi? Apakah anak laki-laki ataukah anak perempuan? Anak Hebat, jawaban kamu benar. Anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Selanjutnya, kita akan belajar cara mengukur dan membaca alat ukur. Ada beberapa cara untuk mengukur dan membaca alat ukur. Ya, anak-anak, tadi videonya tentang apa ya? Iya, tentang alat ukur panjang dan satuannya. Pada pertemuan kemarin, kita sudah mengenal macam-macam alat ukur panjang dan satuannya. Pada materi ini kita ulang lagi alat ukur panjang dan satuannya. Anak-anak, selanjutnya kita berdiskusi bersama kelompok ya. Mengerjakan tugas LKPD yang Bu Novi bagikan di Google Class. Kelompoknya sudah Bu Guru bagi kemarin ya. Anak-anak, Bu Guru berikan berapa menit waktunya? 3 menit. Baik. Dimulai dari sekarang, silakan mengerjakan bersama kelompokmu. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Coba kita periksa ya hasil pekerjaanmu dan kelompokmu. Apakah LKPD-nya sudah terlihat? Sudah, ini adalah LKPD dari kelompoknya Mbak Calista dan Mas Nabil ya, yang mempresentasikan, nanti akan dipresentasikan oleh ketua kelompoknya. Berapa nilai kelompoknya Mbak Calista? 100, hebat. Nah, silakan Mas Nabil untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompokmu. Kertas menyerap air. Kertas menyerap air. Apakah punya kelompok lain sama dengan kelompoknya Mas Nabil?
Apakah jawaban kelompoknya Mas Fadil sudah benar? Iya, kertas itu dapat menyerap air ya. Selanjutnya, kelompok yang kedua. Apakah sudah terlihat, sayang? Ya, ini adalah nilai LKPD kelompoknya Mas Adit. Berapa nilainya? 100. Silakan Mas Adit untuk mempresentasikan hasil kelompokmu. Tinggi badanmu alat ukur tinggi badan, panjang lingkar pinggang meteran pita, panjang meja di kelas meteran saku, panjang buku tulis penggaris, panjang halaman sekolah meteran roll besar. Ya. Anak-anak, apakah jawaban kelompoknya Mas Adit sudah benar? Sudah. Apakah jawaban kelompokmu sama dengan kelompoknya Mas Adit? Itu artinya kalian sudah paham materi ini. Anak-anak, selanjutnya kita permainan dulu yuk. Kita ice breaking. Apakah anak-anak sudah siap? Sudah. Baik, kita ice breaking dulu yuk. Apakah sudah terlihat, sayang? Sudah. Jika sudah siap, duduknya yang baik, sayang. Duduknya yang baik. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menghemat kertas? Ulang. Berapakah panjang pensil tersebut? 5 cm. Ini bukan benda dari bahan kertas, benar atau salah? Salah. Kertas terbuat dari bahan dasar apa ya? Kayu. Ya, anak-anak, nanti kamu bisa membuka lagi ice breaking-nya di Google Class ya. Selanjutnya, sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, Bu Novi ingin bertanya, apakah anak-anak sudah paham? Iya, Bu Guru berikan kesempatan. Apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang mau bertanya? Berarti anak-anak sudah paham. Ya, anak-anak selanjutnya kita mengerjakan soal evaluasi ya. Bu Guru sudah membagikan link di Google Class. Kalian butuh waktu berapa menit? Baik, Bu Guru berikan waktu mulai dari sekarang.
Sudah. Sudah selesai apa belum? Oh, sudah. Kita periksa ya. Apakah semua siswa sudah mengerjakan evaluasinya? Apakah sudah terlihat anak-anak? Oh iya, ternyata sudah mengumpulkan semua ya. Selanjutnya, kita coba bahas tadi soal evaluasinya apa ya? Apakah sudah terlihat? Ya, ini adalah hasil pekerjaannya Mbak Aurel. Mbak Aurel bisa membantu Bu Novi mempresentasikan hasil pekerjaanmu? Sudah siap, sayang? Baiklah, silakan. Dinyalakan dulu mic-nya, sayang. Semua yang kita tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kertas memiliki sifat yaitu dapat menyerap air. Apakah jawabannya Mbak Aurel sudah benar? Ya, kertas itu dapat menyerap air. Sudah benar ya. Yang nomor 2. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Berikut ini merupakan contoh pohon yang dipakai sebagai bahan baku pembuatan kertas kecuali pohon asem. Ya, apakah jawabannya Mbak Aurel sudah benar? Sudah. Terima kasih Mbak Aurel. Nanti akan Bu Novi berikan bintang ya. Anak-anak, dari evaluasi tadi kamu sudah bisa tahu berapa nilaimu. Kegiatan selanjutnya kita akan melaksanakan tindak lanjut. Untuk yang nilainya di bawah KKM, di bawah 70, nanti bersama Bu Guru akan melakukan kegiatan remedial. Untuk yang nilainya di atas KKM, di atas 70, nanti akan melakukan kegiatan pengayaan. Anak-anak sudah tahu ya nilainya berapa. Anak-anak, selanjutnya kita refleksikan yuk. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Senang, alhamdulillah. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Oh iya, belajar tentang itu ya. Mengapa sih kamu suka belajar itu? Karena menarik. Iya, karena menarik. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, anak-anak, mari kita simpulkan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya? Kertas terbuat dari kayu, panjang benda dapat diukur. Iya benar, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa kertas itu ternyata terbuat dari kayu dan benda mempunyai panjang yang dapat diukur menggunakan alat ukur tertentu. Anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Materi ini lebih menarik lagi loh, yaitu tentang benda yang terbuat dari plastik. Anak-anak, untuk menanamkan rasa cinta kita kepada budaya kedaerahan, kita akan menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Gundul-Gundul Pacul. Apakah anak-anak sudah bisa menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul? Sudah. Apakah sudah siap? Solid Kids. Kita nyanyikan bersama-sama ya.
Terima kasih anak-anak. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Novi tadi sudah mencatat siapa saja yang akan mendapatkan bintang belajar. Untuk rewardnya, nanti Bu Guru akan bagikan di akun kalian ya. Anak-anak, Bu Guru berpesan kepada kalian untuk senantiasa menjaga kesehatan ya, dan juga rajin belajar di rumah. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau membantu Bu Guru untuk memimpin teman-temannya berdoa? Silakan Mas Nabil. Di tempat duduk syakrak berdoa mulai. Terima kasih anak-anak hebat. Lebih semangat lagi belajarnya ya. Untuk yang belum aktif dapat lebih aktif seperti teman-temannya. Anak-anak sudah boleh meninggalkan Google Meet ini ya. Dengan mengklik tombol merah telepon. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Isna kan dalam perjalanan ke Jakarta, sehingga tidak harus nunggu Bu Isna. Tadi sudah diizinkan untuk langsung dimulai saja. Ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Novi akan membacakan tata tertibnya ya. Anak-anak, yang pertama, kameranya minta tolong dinyalakan. Jika ingin bertanya, mic-nya bisa dinyalakan. Jika tidak bertanya atau menjawab, mic-nya dimatikan ya. Nanti jika ingin bertanya, tanda tangannya itu bisa diklik ya, yang gambar tangan. Nggih. Terima kasih anak-anak. Apakah kalian sudah siap? Apakah sudah terlihat, sayang? Sudah? Sudah. Ya. Jika sudah siap, duduknya yang baik, duduknya yang rapih. Duduknya yang baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik, Selamat pagi semua, apa kabar? baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya. Hari ini kita akan belajar bersama benda dari kertas di sekitar kita. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Novi ingin bertanya, apakah semua siswa sudah mengisi presensi kehadiranmu? Sudah, kita periksa ya, apakah semua siswa sudah mengisi presensi kehadirannya atau belum?
Sudah terlihat, sayang? Iya, ternyata semua siswa sudah mengisi presensi kehadirannya ya. Terima kasih anak-anak karena telah hadir dalam pembelajaran tepat waktu. Anak-anak, kemarin Bu Novi sudah membagikan link bahan ajar. Kalian bisa men-scan barcode yang Bu Novi bagikan di Google Class atau mengklik link yang Bu Guru bagikan di Google Class ya. Apakah anak-anak sudah mengunduh dan membaca secara digital bahan ajar yang Bu Guru bagikan? Sudah, iya. Bahan ajarnya itu berbentuk buku digital ya. Anak-anak kemarin sudah mendownload dan juga sudah membaca materi bahan ajar yang ada di buku digital. Anak-anak, selanjutnya untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, siapa yang berani membantu Bu Novi untuk memimpin teman-temannya berdoa? Silakan Mas Nabil. Yang tempat duduk saklek berdoa mulai. Terima kasih Mas Nabil. Nanti akan Bu Novi berikan bintang ya. Anak-anak, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Bendera Merah Putih. Anak-anak semua ikut bernyanyi ya. Apakah anak-anak sudah siap? Sudah. Apakah videonya sudah terlihat, sayang? Ya, kita menyanyikan bersama-sama ya. Anak-anak tadi lagunya tentang apa ya sayang ya? Bendera merah putih. Tentang bendera merah putih. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa ya? Benar, benda dari kertas. Sebutkan ciri-ciri benda. Hebat. Guru berikan 2 jempol. Anak-anak, dari lagu Bendera Merah Putih, setiap benda itu tersusun dari bahan tertentu. Apa saja bahan pembuat benda? Iya, benar. Wah, anak-anak kelas 3 sudah hebat, pintar bisa menjawab. Nah, anak-anak, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf, untuk yang mic-nya masih menyala, minta tolong dimatikan dulu sayang ya, agar suaranya tidak berdengung. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya anak-anak dapat menganalisis informasi yang terdapat di dalam teks, dapat mengumpulkan benda yang berbahan dasar dari kertas, dapat mempresentasikan kosakata baku yang telah didapatkan sesuai arti kata, dapat memilih jenis alat ukur berdasarkan benda yang akan diukur, dapat menyajikan hasil pengukuran sesuai satuannya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita dimulai, untuk membangkitkan semangat kita dalam belajar, marilah kita melakukan tepuk semangat. Sudah siap? Sudah. Tepuk semangat. Ai. Yeah.
Sudah semangat. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, siapa yang berani membantu Bu Novi membacakan materi ini? Silakan Mas Alif. Di sekitar kita banyak benda Anak-anak yang yang lain terbuat menyimak ya. dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu dipanaskan hingga menjadi lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau blub. Proses selanjutnya, blub diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Blub yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di atas kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Terima kasih Mas Alif sudah membantu Bu Guru membacakan bacaannya. Nanti akan Bu Novi berikan bintang belajar ya. Anak-anak, sekarang ayo berlatih. Kita menjawab pertanyaan dari bacaan tersebut. Apa isi bacaan tersebut? Proses pembuatan kertas. Bagus. Apa bahan dasar untuk membuat kertas? Kayu. Apakah kertas bersifat menyerap air? Iya. Hebat, 2 jempol untuk kalian. Nanti akan Bu Novi catat ya namanya anak-anak yang menjawab ya. Anak-anak, tahukah kamu? Mohon maaf anak-anak, untuk mic-nya dimatikan dulu ya sayang ya. Ya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa kertas itu adalah lembaran yang terbuat dari pulp atau bubur kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air, mudah terbakar, dan mudah sobek. Ternyata kertas yang kita gunakan selama ini juga dapat habis loh. Untuk itu kita harus menghemat kertas. Bagaimana caranya? Anak-anak dapat menggunakan buku yang masih bisa dipakai atau buku lama. Kemudian menggunakan kertas dengan kedua sisinya. Atau kita juga bisa mendaur ulang kertas untuk digunakan lagi. Anak-anak, benda-benda yang terbuat dari kertas di sekitar kita ada banyak sekali loh. Sekarang tugas kalian coba amati sekitarmu. Sudah? Sebutkan benda-benda yang terbuat dari kertas yang ada di sekitarmu. Koran, buku, LKS, kapal kertas. Hebat, jawaban kalian benar. Ya, itu contoh benda-benda yang terbuat dari kertas. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi kita juga bisa tahu loh kosakata baku dan arti katanya. Nanti kalian sudah bisa membaca sendiri ya di bahan ajarnya. Anak-anak, selanjutnya ayo mengamati. Kumpulkan benda mana yang terbuat dari kertas. Uang, tisu, koran. Hebat. Itu adalah contoh benda yang terbuat dari kertas. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengamati video pembelajaran berikut. Anak-anak semuanya menyimak ya.
Sudah siap? Sudah. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Melanjutkan pelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika. Alat ukur panjang dan satuannya, serta cara membaca hasil pengukuran. Alat pengukur panjang atau tinggi dan satuannya. Ada beragam alat ukur panjang. Kemarin kita sudah mengenal beberapa alat ukur panjang. Hari ini kita akan mengulang kembali. Alat ukur panjang ada beragam. Di antaranya penggaris satuannya sentimeter, meteran pita atau kain satuannya meter, meteran saku atau roll kecil satuannya meter, meteran tinggi badan satuannya sentimeter, meteran roll besar satuannya meter. Alat ukur dan satuan panjang atau tinggi. Alat pengukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur dalam pembelajaran sebelumnya. Untuk mengukur panjang pensil atau buku menggunakan penggaris. Untuk mengukur panjang meja atau papan tulis menggunakan meteran saku atau meteran roll kecil. Untuk mengukur panjang halaman atau tanah menggunakan meteran roll besar. Untuk mengukur tinggi badan menggunakan meteran tinggi badan. Satuan panjang yang sering kita gunakan ada dua, yaitu meter dan sentimeter. Anak-anak, tahukah kamu pohon apakah pada gambar di bawah ini? Ada 3 pohon. Coba tebak pohon apa sajakah itu? Ini adalah pohon yang biasa digunakan untuk bahan baku pembuatan kertas. Pohon akasia, pohon jati, dan pohon pinus. Berdasarkan gambar, pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana mengukur tinggi pohon? Perhatikan gambar berikut. Pohon manakah yang lebih tinggi? Apakah pohon akasia ataukah pohon pinus? Pohon pinus. Ya, benar. Pohon pinus lebih tinggi. Perhatikan gambar berikut ini. Anak manakah yang lebih tinggi? Apakah anak laki-laki ataukah anak perempuan? Anak Hebat, jawaban kamu benar. Anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Selanjutnya, kita akan belajar cara mengukur dan membaca alat ukur. Ada beberapa cara untuk mengukur dan membaca alat ukur. Ya, anak-anak, tadi videonya tentang apa ya? Iya, tentang alat ukur panjang dan satuannya. Pada pertemuan kemarin, kita sudah mengenal macam-macam alat ukur panjang dan satuannya. Pada materi ini kita ulang lagi alat ukur panjang dan satuannya. Anak-anak, selanjutnya kita berdiskusi bersama kelompok ya. Mengerjakan tugas LKPD yang Bu Novi bagikan di Google Kelas. Kelompoknya sudah Bu Guru bagi kemarin ya. Anak-anak, Bu Guru berikan berapa menit waktunya? 3 menit. Baik. Dimulai dari sekarang, silakan mengerjakan bersama kelompokmu.
Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Coba kita periksa ya hasil pekerjaanmu dan kelompokmu. Apakah LKPD-nya sudah terlihat? Sudah, ini adalah LKPD dari kelompoknya Mbak Calista dan Mas Nabil ya, yang mempresentasikan nanti akan dipresentasikan oleh ketua kelompoknya. Berapa nilai kelompoknya Mbak Calista? 100, hebat. Nah, silakan Mas Nabil untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompokmu. Kertas menyerap air. Kertas Apakah menyerap punya air. kelompok lain sama dengan kelompoknya Mas Nabil? Apakah jawaban kelompoknya Mas Nabil sudah benar? Iya, kertas itu dapat menyerap air ya. Selanjutnya, kelompok yang kedua. Apakah sudah terlihat, sayang? Ya, ini adalah nilai LKPD kelompoknya Mas Adit. Berapa nilainya? 100. Silakan Mas Adit untuk mempresentasikan hasil kelompokmu. Tinggi badanmu, alat ukur tinggi badan, panjang lingkar pinggang meteran peta, panjang meja di kelas meteran saku, panjang buku tulis Anak-anak, penggaris, apakah panjang jawaban halaman kelompoknya Mas sekolah Adit meteran sudah roll benar? Sudah. Apakah jawaban kelompokmu sama dengan kelompoknya Mas Adit? Itu artinya kalian sudah paham materi ini. Anak-anak, selanjutnya kita permainan dulu yuk. Kita ice breaking. Apakah anak-anak sudah siap? Sudah. Baik, kita ice breaking dulu yuk. Apakah sudah terlihat, sayang? Sudah. Jika sudah siap, duduknya yang baik, sayang. Duduknya yang baik. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menghemat kertas? Daur ulang. Berapakah panjang pensil tersebut? 5 cm. Ini bukan benda dari bahan kertas, benar atau salah? Salah. Kertas terbuat dari bahan dasar apa ya? Kayu. Ya, anak-anak, nanti kamu bisa membuka lagi ice breaking-nya di Google Class ya. Selanjutnya, sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, Bu Novi ingin bertanya, apakah anak-anak sudah paham? Iya, Bu Guru berikan kesempatan. Apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang mau bertanya? Berarti anak-anak sudah paham. Ya, anak-anak selanjutnya kita mengerjakan soal evaluasi ya. Bu Guru sudah membagikan link di Google Class. Kalian butuh waktu berapa menit? Baik, Bu Guru berikan waktu mulai dari sekarang.
Sudah. Sudah selesai apa belum? Oh, sudah. Kita periksa ya. Apakah semua siswa sudah mengerjakan evaluasinya? Apakah sudah terlihat anak-anak? Oh iya, ternyata sudah mengumpulkan semua ya. Selanjutnya, kita coba bahas tadi soal evaluasinya apa ya? Apakah sudah terlihat? Ya, ini adalah hasil pekerjaannya Mbak Aurel. Mbak Aurel bisa membantu Bu Novi mempresentasikan hasil pekerjaanmu? Sudah siap, sayang? Baiklah, silakan. Dinyalakan dulu mic-nya, sayang. Semua yang kita tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kertas memiliki sifat yaitu Apakah jawabannya Mbak menyerap Aurel air. sudah benar? Ya, kertas itu dapat menyerap air. Sudah benar ya. Yang nomor 2. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Berikut ini merupakan contoh pohon yang dipakai sebagai bahan Apakah baku jawabannya Mbak pembuatan Aurel kertas sudah benar? kecuali pohon asem. Sudah, terima kasih Mbak Aurel. Nanti akan Bu Novi berikan bintang ya. Anak-anak, dari evaluasi tadi kamu sudah bisa tahu berapa nilaimu. Kegiatan selanjutnya kita akan melaksanakan tindak lanjut. Untuk yang nilainya di bawah KKM, di bawah 70, nanti bersama Bu Guru akan melakukan kegiatan remedial. Untuk yang nilainya di atas KKM, di atas 70, nanti akan melakukan kegiatan pengayaan. Anak-anak sudah tahu ya nilainya berapa. Anak-anak, selanjutnya kita refleksikan yuk. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Senang, alhamdulillah. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Oh iya, belajar tentang itu ya. Mengapa sih kamu suka belajar itu? Karena menarik. Iya, karena menarik. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, anak-anak mari kita simpulkan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya? Kertas terbuat dari kayu, panjang benda dapat diukur. Iya benar, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa kertas itu ternyata terbuat dari kayu dan benda mempunyai panjang yang dapat diukur menggunakan alat ukur tertentu. Anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Materi ini lebih menarik lagi loh, yaitu tentang benda yang terbuat dari plastik. Anak-anak, untuk menanamkan rasa cinta kita kepada budaya kedaerahan, kita akan menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Gundul-Gundul Pacul. Apakah anak-anak sudah bisa menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul? Sudah. Apakah sudah siap? Solid Kids. Kita nyanyikan bersama-sama ya.
Mic-nya bisa dimatikan, sayang. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Novi tadi sudah mencatat siapa saja yang akan mendapatkan bintang belajar. Untuk rewardnya nanti Bu Guru akan bagikan di akun kalian ya. Anak-anak, Bu Guru berpesan kepada untuk senantiasa menjaga kesehatan ya. Dan juga rajin belajar di rumah. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau membantu Bu Guru untuk memimpin teman-temannya berdoa? Silakan Mas Nabil. Di tempat duduk syakrak berdoa mulai. Terima kasih anak-anak hebat. Lebih semangat lagi belajarnya ya. Untuk yang belum aktif dapat lebih aktif seperti teman-temannya. Anak-anak sudah boleh meninggalkan Google Meet ini ya. Dengan mengklik tombol merah telepon. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.